Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafzul awal, adapun lafaz yang pertama. Al-fiqhu yaitu fikih. Kemarin kan al-qurunul awal wa hiya khamsatu al-qadin al-fiqhu wal ilmu wa tauhid. Nah sekarang al-lafzul awal lafaz yang pertama adalah al-fiqhu. Pakot tasarrufu sungguh telah mengolah ia ulama di dalam fikih. Bitahsisi dengan tahsis menentukan. La binakli bukan dengan nakli wa tahwil dan memindahkan sama naklun wa tahwil naklun. Jadi pemakaian ulama itu dengan bahasa fikih itu tahsis menentukan, bukan nakli. Kalau kita kebanyakan fikih itu nakli, bukan tahsis. Yang fikih tahsisnya mah Syafi'i, Hanafi itu benar-benar menentukan hukum. Kalau kita mah memindahkan, nukil kalau kita dari kata ini dipindahkan ke sini, dari ini dari sini kita begitu. Itu sebenarnya mah secara yang dimaksud dengan bahasa fikih itu belum fikih, belum ngerti, belum disebut fakih. Karena kalau bahasa gitu walaupun kita kata ulama sampai dan akhir kitab anu halaman sanu itu halaman seperti itu bukan fikih, belum fakih. Itu mah nakil mindahin kata dinukil dari apalagi hadis hidayat bikin makan hidayat nih hadis yang sekian halaman sekian balik kanan jadi terlalu riaknya gitu. kalau di taklim nggak boleh gitu sampai halaman sekian jajaran baris yang sekian di sebelah kanan begitu lama sih gitu kayak kita nggak percaya kayak kita nggak percaya kayak biar disebut wah apa begitu berlebihan. Artinya walaupun seperti itu belum bagi. Ayo pakai mah bisa tahsis kayak bisa tain. Makanya pikir definisinya ma'rifatul ahkam allati tariqal istihad, memahami hukum yang pakai berjalan istihad dalam fikih. Kita belum fikih sebenarnya. baru Nah, kita menukil aja, nukil kata ulama, kata Syafi'i, kata Hanafi itu dalam diomongin sama yang lain. Menurut pendapat saya bohong itu lah. Pendapat Syafi'i dalam kitab Anu, penemuan saya dalam kitab Anu, pendapat Syafi'i gitu. Jadi jangan diakui sama kita. Menurut pendapat saya mah, ya bukan. bahasa oke. Nggak tahu belum baca pendapat sapi itu jadi nggak pendapat dia. Kecuali kita punya pemahaman sendiri, taksis. Kalau ngambil para ulama mah, ceritain aja. Ini penemuan saya dalam kitab Anu, menurut pendapat Anu. Kalau ada bahasa itu kayak lama hari ini apalagi begitu. Wahibul makolat dan juga hafal makolah. Makolah itu artinya perkataan. Al-muta'alliqatu biha lewat. Idhosasuhu karena ngahususkan ieu ulama hu terhadap fikih bima litadhkuru al-gharibah. Karena ulama itu menghususkan terhadap fikih itu memahami furu al-gharibah yang asing. Jadi syara furu syar'i yang asing. Yang di hadis tidak ditetapkan wajibnya hukumnya, di Quran tidak ditetapkan hukumnya, asing tuh. Lalu ulama ahli fikih menetapkan hukumnya terhadap furu, tentang furu fil fatwa di dalam fatwa. Contoh kayak niat itu yang ada di Al-Qur'an, di hadis innamal amalu binniyat, sebenarnya amal itu dengan niat. Hukumnya apa? Nggak disebutin kan di situ hukumnya.
Karena kan yang namanya perintah tuh itu perintah amar baik atau wajib. Ini kan enggak innamal amalu bin. Nah ini memang Syafi'i berpendapat menentukan bahwa niat itu hukumnya wajib. Jadi syaratnya itu namanya fikih Syafi'i. Ai fikih Hanafi mah sempurna kesempurnaan. Wal wukuf ala dakoiki ilaliha, dan juga wukuf diam, tidak berbicara, tidak memberikan komentar ala dakoiki ilaliha terhadap kelembutan ilat-ilatnya itu berul beriba. Wastik saril kalam piha, dan juga memperbanyak perkataan piha di dalam itu berul beriba. Jadi dalam kalau urusan tentang furu'iyah itu terhadap ilat-ilat yang lembut-lembut, yang dalam-dalam itu udah diem, mendingan diem. Makanya orang patih seperti itu. Wastik saril kalam pihak, dan memperbanyak perkataan yang berkaitan dengan urusan itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang mempersoalkan terus-terusan tentang bab furu'iyah, bab fikih, itu berarti belum pakih dalam Islam. Itu berarti menunjukkan kebodohan diri. Kalau kita mempermasalahkan bab yang furu'iyah, bab usholi, bab urusan kunut, bab apa, itu aja bah, itu berarti menunjukkan kebodohan. Bukan itu orang pakih. Jadi begitu. Karena orang pakih memang katakanlah seperti itu. Karena ini fikih. Maka dalam zaman Nabi kan belum ada hukum fikih. Zaman Nabi mah, zaman sahabat nggak ada hukum fikih. Jadi hukum fikih itu hukumnya bid'ah kalau menurut karena kalau bahasa tidak ada dari nabinya. Bid'ah, adanya hukum syarat. Syariat. Nah pada masa-masa Daulah Banu Abbas baru adalah di situ muncul para ulama dibuatlah fuqaha, ahli fikih. Karena perkembangan sama. Nah pendapat-pendapat itu disebut hukum karena sudah disahkan di mahkamah. Akhirnya sudah disahkan di mahkamah dijadikan hukum, maka disebut hukum fikih. Hukum yang keluar dari pendapat, hukum fikih namanya. Zaman Nabi nggak ada pendapat kan Nabi, syarat. Jadi makanya kalau seandainya perbedaan paham dalam urusan itu jangan banyak diperdalam dan segala macam. Udah, karena akan jadi perpecahan. Jadi akan nas Quran yang ini, yang nasnya akan diperhilang. Contohnya gini, persatuan hukumnya wajib, nas Quran ini. Dengan adanya mempersoalkan tentang kunut, jadi pecah orang Islam. Nah itu kan salah kan, nas dengan hal yang bego namanya kalau misalkan gitu seperti itu. Sia-sia. Wahibul maqalati ala mutaliq biha, dan juga harus menjaga banyak makalah amutaliq biha yang berkaitan dengan furu'ul gharibah. Jadi jangan harus dijaga lah, banyak makalah menceritakan, membahas tentang waman, maka siapa saja karena maka keadaan iman iku asad tuh kamu yang paling sangat mendalami pihak di dalam itu kurul gharibah wa aksar istiqolan pihak, dan lebih banyak katunggu dalam fikih yukul apa. Orang yang paling mendalami tentang hal seperti itu kayak bersama ini memanapi. Nah, itu kalau yang mendalami hal itu, tapi bukan mempermasalahkan, tapi mendalami tentang hal itu. Lebih mendalam yukalu apa, itu lebih disebutnya apa dipakai. Walakon kana, dan sungguh terbukti opo isul fikih nama fikih fil asir awal dikurun di asal di zaman yang pertama mutapan mutlak ala ilmi torikil akhirah, terhadap memahami perjalanan akhirat. Makanya dulu dalam hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa orang yang Allah maksud menghendaki orang tersebut jadi orang baik, yufaqihu fiddin, diberikan pengertian, paham dalam urusan agama.
Itu dulu mah bahasa nama fikih. Nah sekarang jadi hukum gitu. Dulu mah. Wa ma'rifati dokaiki afati nufus dan memahami dalam-dalamnya afati nufus, bahaya-bahaya yang kaitan dengan hati. Diri. Wa mafsadatil amal dan yang merusak amal. Tentang ilmu sufi namanya tentang riya, sum'ah, segala macam bahas hal-hal yang berkaitan dengan harokatul qalbi, gerakan hati. Disebut dengan ahwal. Kan ada ahwal, ada af'al. Ali apa maharokatul jismi, gerak jisim tubuh itu namanya af'al. Ali ahwal harokatul qalbi, gerakan hati itu namanya ahwal. Ilmu hal, ilmu hati. Yang berkaitannya di situ berarti membahas tentang harus sabar, harus juhud, tidak boleh riya, harus ikhlas, itu namanya hal. Hari af'al mah harokatul jismi, berarti sholat, itu jihad, itu pekerjaan harokatul jismi. Haji. Wa ma besaril amal dan juga disebut fikih. Nama fikih dulu disebut fikih itu adalah yang memahami terhadap amal-amal yang merusak terhadap amal. Apa yang merusak terhadap amal, yaitu tentang riya lah, tentang sum'ah, ujub. Wa kuwatil ihatoh dan yang kekuatan meliputi bihakarati dunia, terhadap kehinaan dunia. Dia kekuatan dia itu sehingga menguasai, meliputi bahwa dunia itu adalah hina. Sehingga dia karena dunia itu hina tidak terpengaruh sedikit pun dengan dunia, dengan kehinaan. Kan ada bahasa dulu, ada bahasa Imam Esa Ali ya, adunya jibah wa tarimuha filam. Dunia itu bangkai, yang mencari bangkai adalah anjing. Jadi kalau seandainya kita, kekuatan kita memahami terhadap dunia itu adalah hakorohina, nggak bakalan cinta terhadap dunia. Cintanya kepada darul Nah kalau kita sekarang ini kayaknya nih banyak dulu. Nah, itu harus, itu berarti kalau saya paham ke situ itu baru fakih. Kalau belum ke situ berarti belum fakih. Wasidati tatolu ila naimil akhirah dan juga sangat menelaah. Tatolu itu melihat, menelaah. Menelaah itu dari bahasa wasilah tatolu ila naimil akhirah, terhadap kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Wasilah ila khaufi dan juga menguasainya khauf, menguasainya takut, al qalbi terhadap hati. Waya dulu kan dan menunjukkan kepadamu alaihi terhadap khauf al qalbi, khauf wa qauluhu azza wa jalla, perkataan Allah Subhanahu wa taala, iyat tafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum yarjualaihim. Sempurnanya awal Al-Qur'annya, maka lil mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum yarjualaihim la'allahum yahdharun. Sudah tahu. Peristiwa ini ya, kalau yang tentang ini sejarahnya kayak misalnya yang pergi perang sebagian seperti ilmu ya. Ya itu kan waktu perang Tabuk, bagi-bagi tugas karena kan tugas. waktu setelah Futuh Mekah tahun 9 kan turun surat atau